Untuk saat ini saya selaku kuasa hukum Iris Bella untuk proses banding di PT Jawa Barat ya, masuknya PT Bandung ya. Kami mendapatkan surat relas dari Pengadilan Agama Depok mengenai memori banding dari kuasa hukum Amar Zoni. Dan kita juga telah menjawab memori tersebut. Kita sudah melakukan inzage, kita juga sudah menjawab, kita sudah kirimkan kontra memori banding ke PT Jawa Barat melalui Pengadilan Agama Kota Depok. Ya, minggu lalu udah kita kirimkan, kita udah masukkan kontra memori tersebut. Apakah kira-kira menurut Abang ada gugatan IBEL yang memberatkan dari Amar sendiri, Bang? Kira-kira ada nggak, Bang? Kalau intinya di gugatan di memori banding tersebut, intinya dia tidak pihak kuasa hukum menyampaikan bahwasanya Amar Zoni keberatan dengan perceraian tersebut. Dia nggak mau menerima perceraian itu. Dan di salah satu poin, salah satu alasan dia keberatan dengan alasan pengajuan gugatan cerai itu, salah satu alasannya karena Amar Zoni tidak memberikan nafkah lebih dari 6 bulan. Nah, pembelaan mereka bahwasanya Amar Zoni pada saat itu tidak bisa melakukan pemberi nafkah karena memang pada saat itu Amar Zoni di rehab ya. Amar Zoni di 2023 itu direhab dan dia tidak bisa memberikan nafkah. Akhirnya IBEL tidak pernah menerima nafkah pada saat Amar di dalam. Itu alasan mereka. Nah, oleh karena itu kemarin sempat IBEL kasih jawaban juga ke kita. Kalau memang pada intinya banding ini memang dirasa Amar keberatan dengan putusan PA Kota Depok yang menyatakan bahwasanya Amar harus memberikan nafkah 10 juta plus biaya sekolah anak. Apabila Amar keberatan, IBEL juga memaklumi karena memang sekarang posisinya sama seperti keberatan dia di waktu di gugatan awal. Sekarang dia ditahan lagi, jadi IBEL memberikan kelonggaran lah. Pengertian Amar bisa kalau memang dia keberatan untuk bayar 10 juta, bolehlah. Kalau misal dia cuma mau bayar 500.000 pun diterima. Itu di jawaban kontra memori kita sebutkan seperti itu. Karena memang itu disebutkan di gugatan, di jawaban gugatan pada waktu gugatan pertama kemarin. Berarti berapa poin, Bang, yang diajukan pihak Amar? Intinya ada beberapa keberatan lah, ada beberapa keberatan. Salah satunya keberatan dari pihak PH. Kenapa bukti bir yang sempat ramai kemarin, bukti bir itu kenapa nggak masuk di bahan pertimbangan hakim? Itu salah satu keberatan dari pihak PH Amar Zoni. Cuman kenapa bukti bir itu tidak dimasukkan? Karena memang bukti bir itu tidak ada saksi yang menyatakan bahwasanya kaleng bir yang dibawa sebagai bukti itu memang benar-benar itu yang diminum Amar pada waktu itu. Jadi itu bukti itu nggak ada bukti kalau itu memang kaleng yang pernah diminum sama Amar Zoni yang dijadikan permasalahan ini, gitu loh. Itu kalau nggak salah kaleng bir zero. Itu kan pembelaannya dia bahwasanya Amar itu nggak mabok tapi dia minum bir zero alkohol. Itu alasannya mereka. Tapi kaleng bir itu berdiri sendiri, tidak ada saksi yang menyatakan bahwasanya itu kaleng bir yang dipakai Amar Zoni. Kan mereka nggak ada saksi. Alasannya kesulitan untuk menghubungi saksi. Berarti dari pihak
Amar sendiri berarti menyantumkan ada hampir 10 atau 5 poin. Ada beberapa poin lah, ada banyak poin lah, keberatan mereka ada banyak poin lah. Bang, Bang, banyak dari Amar sendiri ditanggapi Iris Bella apa aja sih yang menjadi keberatan? Ya salah satu tadi yang saya sebutkan, kalau memang inti dari banding ini memang Amar Zoni keberatan dengan kewajiban yang diputus di Pengadilan Agama Depok. Ya, selama Amar Zoni di dalam tahanan, Iris Bella mau menerima biarpun cuma 500.000 untuk menggugurkan kewajiban Amar Zoni. Salah satunya itu aja lah. Enggak misalnya rumah atau kendaraan gitu? Nggak ada ya, nggak ada. Gonogini apapun nggak ada. Nggak ada. Amar pun dulu pernah saya tanyakan, nggak ada itu semua. Nggak ada gonogini baik rumah ataupun mobil ataupun apa, nggak ada sama sekali. Bang, terkait ini surat kan diterima tanggal. Surat ini kami terima minggu lalu ya. Dan akan meresponinya kapan? Bang? Sudah kita respon, sudah kita respon. Per tanggal Akhir minggu lalu lah ya. Kita udah jawab di PA Depok, lewat PA Depok kita udah jawab, kontra memori udah kita kirimkan, seperti itu. tinggal nunggu hasil. Tinggal nunggu keputusan mungkin 14 hari dari pemberian itu kemarin, berkas akan dikirim ke PT Jawa Barat. Bang, kalau tidak salah nih, Amar dan Iris itu kan memiliki sebuah usaha bareng ya? Apakah itu menjadi Usaha apa itu ya? kuliner? Kalau itu usaha udah tutup lama ya, udah tutup lama. Kalau usaha kuliner itu udah tutup lama. Nggak ada. Di nota dari Amar sendiri? Nggak ada. Di nota pembelaan ataupun apa tidak ada. Nota banding juga nggak ada. Di memori banding juga nggak ada. Kata-kata Amar meributkan masalah harta tidak ada. Dia cuma meributkan satu. Dia keberatan dengan perceraian ini. Cuman itu aja. Cuman satu hal lagi, agak susah pembelaan Amar kemarin dilakukan. Kenapa? Karena memang di saat Amar berusaha untuk membuktikan dia berhak untuk mempertahankan keluarganya, justru dia tertangkap lagi di tengah-tengah persidangan. Itu yang memberatkan memang. Oke, Bang, ini yang terkait dari pihak Amar pun menyesalkan bahwa selama ini Ibel belum mau mempertemukan anak. Apalagi kan ini memang yang selalu diminta Amar untuk perihal bertemu anak. Even walaupun Amar berada di penjara kan bisa bertemu di request ruangan gitu lah Bang. Sama sekali tertutup. Ini gimana Bang? Jadi gini, mengenai itu saya sempat dengar juga statement dari pihak Amar, bahwasanya mereka menuntut untuk dipertemukan. Mereka berharap untuk dipertemukan. Jadi gini, sekali lagi saya tegaskan di sini, saya selaku kuasa hukum Ibel, Iris Bella tidak pernah sekalipun menghambat atau menghalangi Amar Zoni bertemu dengan anak-anaknya. Jadi di saat Amar keluar dari lapas pada waktu itu di 2023 bulan 10 kalau nggak salah, Iris Bella dari waktu itu tidak pernah menghalangi ataupun mempersulit. Bebas Amar mau nengok anak kapanpun, bahkan datang ke sekolah tidak pernah dihalangi. Bahkan sampai detik ini pun Ibel tidak pernah menghalangi. Kalau memang Amar mau jenguk silahkan, cuman tanda kutip kalau kita bawa anak yang notabene masih satu balita, kedua masih kecil, yang gede juga masih kecil, itu kayaknya kurang pas kalau misal dibawa ke tahanan ya. Kurang pas juga, apalagi itu anak nanti bakal terekam di memori dia bahwasanya dia mengunjungi bapak di tahanan. Itu nggak perlu psikolog untuk jelaskan masalah itu kurang bagus buat anak, nggak perlu psikolog. Kita sendiri aja orang awam udah ngerti itulah. Kita sendiri orang awam udah bisa menilai bahwasanya itu kurang pantas dilakukan. Makanya Ibel memang apalagi ini masih dalam proses persidangan, jadi ya kurang pas juga kalau Ibel datang jauh-jauh ke sana untuk nganterin anak ataupun apalagi suruhan
pegawai ataupun perawat si anak-anak, baby sister atau apa untuk nemeni ke sana kan kurang pas juga gitu loh. Oke, berarti atas dasar itu ya Pak, IBEL supaya tidak membawa anak. Iya, jadi memang kurang pas aja kalau misal anak dibawa ke tahanan, melihat bapaknya lagi ditahan. Kayak gimana ya, kan jelek buat memori anak ya. Nggak perlu sekali lagi saya jelaskan, nggak perlu adanya komentar ataupun saran dari psikolog, biarpun itu ada dari psikiater yang menyebutkan seperti itu, tapi nggak perlu dengan saran seperti itu. Kita juga udah tahu kalau itu kurang baik buat anak ya. Oke. Itu gitu. Mungkin yang tentang akun Instagram pribadi Amar sendiri yang dijual seperti apa? Nah itu hak Amar ya. Itu hak Amar, itu miliknya Amar. Dan kalau memang itu mau dijual, IBEL juga akan mempermasalahkan, itu haknya Amar 100%. Silahkan kalau memang mau dijual, IBEL nggak ikut-ikut lah. Itu mungkin lebih tepatnya ditanyakan ke kuasa hukum Amar Zoni sendiri ya. Gitu.